Bu. Perkenalkan, nama saya Retno Praliana Beta dari mahasiswa Universitas Sriwijaya, prodi PG PAUD. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu tentang 20 cara anak memperluas perkembangan bahasanya. Itu yang pertama, apakah di sekolah RA Mukodim ini mengajak anak berbicara seperti mengajak membaca buku secara rutin gitu, Bu? Iya, setiap pagi kami membaca buku cerita, siangnya membaca buku literasi. Berarti mengajak membaca buku ya? Iya, setiap hari malahan. Terus apakah di sini juga ada bernyanyi bersama? Iya, ada. Setiap hari nyanyi bersama. Apakah di kegiatan pembelajaran itu sering bermain permainan kata ya? Iya, suka juga permainan kata. Misalnya nanti disuruh cari kata huruf Roma. Nah, awalan huruf Roma itu apa? Nah, nanti anak mencari. Apakah anak itu merespon setiap ucapan atau gerakan pas bermain itu? Iya, ada yang memperhatiin, ada juga yang nggak fokus kadang. Nah, bagaimana Ibu menciptakan lingkungan stimulasi bahasa itu pada anak? Memakai metode fonetik, menyebutkan huruf dan bunyinya. Misal B, bebek, itu bunyinya B, B, B. Seperti itu. Apakah di sekolah ini itu menggunakan teknologi untuk belajar? Iya, menggunakan metode belajar. Menggunakan teknologi. Bagaimana memberikan contoh yang baik pada anak? Kan teknologi itu kan modern kan, Bu. Nah, bagaimana kita tuh memberikan contoh yang baik pada anak? Kami menggunakan fokus, membuat video, belajar sambil bermain. Di sekolah ini menggunakan alat peraga? Ya, banyak di sekolah alat peraga. Alat peraga apa gitu? Boneka tangan, alfabet, puzzle, balok. Itu juga mengajak anak bercerita dengan alat peraga itu juga, Bu? Iya, kan belajar sambil bermain. Apakah di sekolah ini mengajarkan bahasa isyarat pada anak? Enggak ya? Iya, tidak. Apakah di sini tuh ada kegiatan seperti bermain peran kayak acting kayak itu, Bu? Iya, ada setiap hari Jumat melakukan acting feeling. Misalnya kita berpura-pura membuang sampah. Nanti kan ada anak yang bu itu bu kok buang sampah sembarangan. Nah, ada anak yang cuek. Bagaimana Ibu mengenalkan kosakata secara bertahap itu kepada anak? Dengan metode fonetik, anak mengenal huruf dengan melihat gambar seperti yang saya sebutkan tadi, dan saat juga literasi dijelaskan. Bagaimana Ibu melibatkan anak itu melakukan diskusi sehari-hari? Kan misalnya kan ditanya tema apa hari ini, terus diingatkan tema sebelumnya tema apa, dan menjelaskan tema saat ini pada anak-anak. Jadi seperti mengulang kembali mengulas kayak gitu. Apakah biasanya dalam pembelajaran itu melakukan kegiatan tanya jawab ya? Iya, suka tanya jawab juga. Misalnya diingatkan lagi, ya kemarin hari apa nak? Terus ditanya hari ini hari apa, tanggalnya tanggal berapa, seperti itu. Kalau misalnya ada anak yang tidak tahu dia menjawab apa, itu bagaimana? Kita memotivasi anak yang belum bisa mengikuti kegiatan dengan memberi gambaran singkat. Contohnya kendaraan apa yang ada di langit. Kan anak-anak jawab pesawat bu, kota bu. Apakah di sekolah ini mengajarkan anak untuk berinteraksi dengan orang lain?
Ya, tentu saja dengan cara tanya jawab tadi ya. Lalu anak-anak dibuat kelompok kecil membuat hasil karya dan menceritakan ke depan. Nanti ada anak-anak yang lainnya kan bertanya, Bu, apa ini Bu, apa itu? Bagaimana sekolah itu menciptakan lingkungan berbahasa itu, Bu? Dengan display kelas. Misalnya kan di kelas ada display papan perasaan, nanti ditanya perasaannya hari ini sedih, senang, marah. Terus display angka. Display angka itu ada angka 1, tulisannya 1, terus ada gambar jumlahnya, misalnya balon jumlahnya 1. Kalau display huruf ya huruf A misalnya, ada gambar ayam, B bola. Kan di kelas perasaan tadi, Bu, ya. Nah, itu setiap hari ditanyakan kepada anak atau tidak? Iya, setiap hari, karena kita ingin tahu perasaan anak ya Pak, setiap hari itu apa kan. Ada yang marah, ada yang sedih, ada yang senang. Apakah di dalam pembelajaran itu anak dapat menyusun kalimat 3 atau 4 kalimat? Ya, bisa. Ada yang bisa, ada juga yang belum bisa. Bagaimana cara itu untuk anak yang tidak bisa menyusun kalimat? Itu dengan memotivasinya, walaupun anaknya belum bisa, kita kasih apresiasi dulu. Terus nanti kita ya tetap diajarin lagi kayak gitu. Apakah dalam pembelajaran itu ada aktivitas kreatif gitu? Ya ada, membuat musola dari balok. Untuk orangnya nanti anaknya gambar sendiri, lalu diguntingnya, terus dibarisin dibuat sapu. Terus apakah pernah sekolah mengajak anak untuk mengekspor di lingkungan sekitar sekolah? Ya pernah juga, seperti mengajar sholat ke masjid di sekitar saat teknik keliling. Tema kebersihan, anak itu membersihkan sampah di lingkungan sekolah. Sekian itu yang dipertanyakan, Bu. Ya, Terima kasih. ya, sebelumnya. sama-sama. Terima kasih, Bu. Saya Retno Karyana Gata dari mahasiswa Universitas Sriwijaya, program studi PG PAUD. Di sini saya akan mewawancarai Ibu selaku orang tua tentang 20 cara memperluas perkembangan bahasa anak. Itu yang pertama, apakah Ibu di rumah mengajak anak berbicara seperti membacakan buku secara rutin, kayak membacakan buku cerita, buku dongeng itu, Bu? Iya Mbak, biasanya saya itu kalau pagi mau sekolah itu si adik tuh maunya baca buku, tapi saya rutinnya tuh malam Mbak, sebelum tidur. Lalu apakah di rumah juga sering bernyanyi bersama? Oh ya sering, bukan cuma di rumah aja, dia tuh di mobil, di jalan, lagi jajan, tuh nyanyi mulu Mbak. Ya, Terus di rumah apakah di rumah itu sering bermain permainan kata? aku kurang ngerti ya Mbak, cuman anak tuh kalau dia nanya sering bertanya gini, Dek, langit itu apa dari itu itu awan tuh, oh iya, kamu bisa enggak nulisnya? Iya bisa ya, coba ditulis ya, gimana tulisnya awan? Oh iya iya bisa, aku Mbak, ya itu. Jadi anak itu bisa merespon setiap ucapan dan gerakan dari ibu, ya? Iya alhamdulillah. Itu bagaimana Ibu menciptakan lingkungan stimulasi bahasa itu pada anak itu, Bu? Aku tuh beli di pasar itu nggak ada tuh kayak ini tempel-tempel itu, tempel-tempel ABC itu ada 1 2 3, dan juga baca-bacain buku cerita, bacain belakang semen itu Mbak, kayak gitu Mbak ya. Apakah Ibu menggunakan teknologi yang edukatif? Aku kayak ini Mbak, kayak HP itu Mbak ya, sambil Iya. itu ada yang tulisan jalan-jalan itu sambil nyanyi itu.
kayak Iya, iya. nonton YouTube Iya, gitu. nonton YouTube tapi yang belajar itu Mbak. Oh, Iya. jadi menggunakan teknologi ya Bu. Iya. Lingkungan rumah itu kayak ibu sama bapak kan itu memberikan contoh bahasa yang baik pada anaknya. Kalau aku kurang ngerti Mbak, cuman biasanya tuh kalau ngomong tuh yang lembut gitu. Kalau nadanya agak tinggi tuh agak ini sih, agak mudeng gitu. Ya, gitu Mbak. Apakah ibu juga ini mengajarkan anak itu bahasa isyarat? Kayaknya enggak Mbak, anakku enggak pulang deh. Itu di rumah itu pernah bermain peran kayak misal contohnya jadi putri salju atau jadi apa tuh bermain di rumah, apakah pernah? Wah itu mah aku sering Mbak, aku lagi buat ini aja, buat uang itu dianya mau nembak ibu. Kenapa nek nak saya tembak ibu? Ya ibu jadi penjahatnya, aku jadi polisinya, gitu Mbak. Oh iya iya. Apakah ibu mengajarkan kosakata pada anak itu secara bertahap atau langsung? Iya kadang gitu Mbak, bilang ini apa dek, untuk apa, terus ada tulisan ini apa alfamart begitu. Apakah di rumah itu sering melakukan diskusi Bu? Kayak misal si adik ngomong, Bu, adik mau ke Alfamart itu. Oh ya sering itu Mbak, misalnya mau jajan apa, adik mau jajan apa, bu maunya jajan coklat, oh enggak boleh bikinmu belum gitu. Sering banget diskusi gitu Mbak. Nah ini nih orangnya Mbak. Oh iya. Apakah sering di rumah melakukan tanya jawab gitu Bu? Kayak misal mau makan apa hari ini gitu. Iya kalau makan apa tuh nggak pernah saya tanya Mbak, apa yang ada tuh saya kasih. Kalau saya tanya tuh, Dek, ini hari ini adik mau mandi atau enggak mandi? Enggak mandi Bu. Kenapa enggak mandi? Ya soalnya aku males. Kalau aku mau males aku mau jadinya bau gitu. Ibu juga sering tidak mengajak anak berinteraksi dengan orang lain. Oh ya, sama ini neneknya, sama kakeknya, sama tetangga sebelah bermain ya, alhamdulillah ya. Bagaimana ibu ceritakan lingkungan berbahasa itu pada anak? Itu lingkungan berbahasa itu mana Mbak? Misal tuh pintu kayak ngenali gitu dulu, kayak misal kenali, oh ini pintu, ini bunga, ini tanah gitu. Saya tuh lihat di YouTube itu Mbak ya, ada tuh edukasi itu. Kalau itu di tempel-tempel gitu loh Mbak, misalnya pintu ada tulisan pintu, tak tempelin di pintu, terus ada buku, tak tempelin tulisan buku di situ, jadi anak itu tahu oh itu buku tulisannya buku. Apa ibu juga mengajarkan menyusun kalimat 3 atau 4 kata? Ya itu kayak main kartu-kartuan gitu ya Mbak ya. Ya ada tuh biasanya ini biasanya siapa tuh namanya si Anu itu, nah lagi ngapain dia, itu nanti sepeda, oh ada sepeda, tulisan sepeda juga, terus foto-foto gitu loh Mbak. Misal Budi main sepeda Ya disusun. iya gitu. Ya, di rumah juga apa ada kegiatan yang kreatif gitu? Oh anakku itu sangat kreatif Mbak, sedinding-dinding kita coret-coret semua, kasur, lantai itu semuanya pakai krayon, pakai cat minyak, semuanya itu Mbak. Kata aku mau bersihin udah nggak usah bersihin lagi Mbak. Gitu. Jadi dia sering gambar. Iya, nulis gambar di dinding Mbak. Apakah ibu dan keluarga juga pernah mengajak anak untuk mengekspor di lingkungan sekitar rumah? Iya sering Mbak, dia main sama kakeknya tuh kebun, ke sungai ngomong. Iya. Sekian ibu, terima kasih ya Iya ibu. Mbak, iya, sama-sama.